Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Purmatasari dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Aceh. Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan daerah luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pak Neerlandika, Belanda sangat berambisius untuk menguasai Aceh. Dan ada pula Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahan di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Tetapi secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatannya. Inggris tidak lagi sebagai penghalang Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh. Dan pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain, Siak mengakui kedaulatannya Hindia berada di Sumatera Timur. Dan artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Nindragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Ditandatanganinya rakyat Sumatera antara Belanda dan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Isi Traktat Sumatera itu, Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya. Dan pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh pecah. Pertempuran antara Aceh dan Belanda, para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah II mengobarkan semangat jihad angkatan senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hasim, Panglima Polim, Tengku Cikditiro memproklamirkan ikrar Perang Sabi. Perang Sabil merupakan perang melawan Kapi Belanda, perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman Belanda. Cikditiro mengobarkan perlawanan di Sigle dan Pidi di Aceh bagian barat. Tampil Teku Umar beserta istrinya Cut Nyak Dien. Belanda yang mulai kewalahan mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi atau sel konsentrasi. Dan di tengah-tengah perjuangannya, pada tahun 1891 Tengku Cikditiro meninggal. Perjuangan melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Maamin Ditiro. Karena tidak berhasil memadamkan perlawanan rakyat Aceh, Belanda meminta Snok Hergooi agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Snok Hergooi yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar yang mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh itu sulit dikalahkan karena disemangati oleh semangat jihad dengan tali ukhuwah Islamiyahnya. Dan oleh karena itu, Snok Hergooi mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh. 1. Perlu memecahkan belah kesatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. 2. Menghadapi ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan senjata. 3. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya. Dan Belanda segera melaksanakan usul-usul dari Snok Hergooi tersebut untuk memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh. Dan ia diangkat sebagai gubernur militer yang bernama Van Heert pada tahun 1898 sampai 1904, periode 1899 sampai 1909, dan dinamakan 10 tahun berdarah. Van Heert juga mengarahkan anti-gerilya yang disebut dengan Korps
Marchus, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir Belanda. Mereka pandai berbahasa Aceh dan dapat bergerak sebagai informan. Dengan kekuatan penuh dan sasaran tepat, karena adanya informasi-informasi bayaran, serangan Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan Teungku Umar, bergerak dan menyingkirkan ke Aceh bagian barat, dan Panglima Polem dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur. Pada Februari 1899, Teungku Umar pengguguran perlawanan dilanjutkan dengan Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dengan pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perangnya, yaitu gerilya. Istri, ibu, dan anak-anak Panglima Polem ditangkap oleh Belanda dengan tekanan yang bertubi-tubi. Akhirnya Panglima Polem juga menyerah pada 6 September 1903. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir. Pada tahun 1906, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap. Ia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, sampai meninggal pada tanggal 8 November 1908. Cut Nyak Mutia melanjutkan perang melawan kekejaman Belanda, tetapi Cut Nyak Mutia akhirnya dapat didesak dan digugurkan setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.